Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat pagi semuanya. Senang sekali ya kita berjumpa kembali dalam Talk Show Bincang hari ini. Tentunya di edisi hari Kamis begitu, tanggal 1 Juli 2021. Maaf. Nah, ini sudah masuk ke bulan ke-7 di tahun 2021. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa ini untuk menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, menjauhi kerumunan, dan juga sering-sering cuci tangan menggunakan air mengalir atau juga hand sanitizer begitu ya. Karena memang kalau kita lihat di beberapa daerah di Provinsi Banten ini kembali zona merah begitu. Namun hari ini kita bukan mau bicara soal COVID, tapi kita akan membahas salah satu tema yang cukup menarik yang terjadi di Kabupaten Lebak terkait dengan dualisme KNPI begitu. Dan pemirsa, nanti di segmen selanjutnya Anda juga boleh langsung bertanya kepada narasumber kita di kesempatan hari ini yang sudah hadir di studio TV bersama saya. Ada Kang Endang Wijaya SM ya, selaku Ketua Pelaksana Musda Bersatu DPD KNP Lebak 2021. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, wabarakatuh. Kang? Alhamdulillahirobbilalamin. Aktivitas lancar ya? Aktivitas alhamdulillah lancar, cuma tadi perjalanan agak sedikit tersendat. Macet, ya. Jarak juga lumayan jauh. Jarak lumayan, betul. Ini berapa jam tadi? Tadi menuju kurang kesini? lebih satu jam lebih lah. Karena perkirakan biasanya kalau normal kita cuma 45 menitan ya. Cuman tadi karena ada beberapa perjalanan macet di daerah petir itu jadi agak sedikit telat. Oke, baik ya. Nanti di segmen selanjutnya silakan Anda boleh bertanya langsung ke Kang Endang nih terkait dengan dualisme KNP di Kabupaten Lebak begitu. Nah, sebelum kita mungkin bicara soal dualisme KNP di Kabupaten Lebak, barangkali pemirsa dan juga pemirsa Sultan TV yang di rumah sedang menyaksikan kita mungkin barangkali perlu pengantar kembali nih terkait dengan KNP itu sebetulnya apa sih, Kang? Silakan. Ya, memang sebetulnya ketika kita bicara tentang KNPI ini adalah suatu wadah yang dibentuk pada tahun 1970-an. Ini adalah suatu wadah pemuda yang menaungi beberapa organisasi tingkat nasional. Ini didirikan sebagai satu bentuk kepanjangan tangan pemerintah kira-kira begitu untuk melakukan pemberdayaan kepada pemuda dalam aspek kepemimpinan, lalu kemudian pengembangan diri dalam segi intelektual. Cuman hari ini saya menilai bahwa memang ini tidak kembali menarik karena memang terjadinya bahkan kita bukan lagi bicara dualisme, ini bicara tigalisme kira-kira begitu. Karena tiga kepemimpinan. Nah, dampak ini memang bukan berangkat dari daerah. Kita ketahui bahwa memang tiga kepemimpinan ini sudah terjadi di pusat, lalu kemudian merambat ke daerah, provinsi, dan akhirnya sampai ke kabupaten kota yang ada di seluruh Indonesia. Kira-kira begitu. Maka untuk itu, ini memang perlu menjadi perhatian kita bersama, khususnya pemuda, bagaimana kemudian cita-cita KNPI ini hadir, lahir di Indonesia untuk mengembangkan sumber daya pemuda sebagai regenerasi bangsa, tapi tidak lagi menarik. Untuk itu saya dengan kawan-kawan juga memang punya satu upaya untuk menyatukan kembali kira-kira begitu dengan proses perjalanan panjang dinamika KNPI dualisme yang terjadi di Kabupaten Lebak. Oke, tapi kalau di Kabupaten Lebak sendiri ada dualisme atau tigalisme tadi? Akhir-akhir ini ada tigalisme juga. Jadi memang kalau boleh saya izin sampaikan sedikit, kurang lebih saya juga hari ini karena aktif di organisasi eksternal, saya dengan kawan-kawan Cipayung Plus Kabupaten Lebak, ini beberapa kali diskusi. Lalu kemudian kita berkumpul di Dinas Pemuda dan Olahraga untuk bagaimana kemudian dualisme kepemimpinan yang mulai dari 2014 itu melaksanakan musda dan terjadi dualisme di tahun 2016. Jadi kurang lebih sudah hampir 5 tahun dualisme terjadi di Kabupaten Lebak. Nah, akhirnya kami dengan kawan-kawan Cipayung juga bicara bagaimana kemudian KNP ini bisa kembali satu minimal di Kabupaten Lebak untuk memberikan satu contoh positif kepada daerah-daerah yang lain bahwa dualisme atau tigalisme yang terjadi di kepemimpinan pusat ini tidak berdampak dan tetap menyulitkan kawan-kawan pemuda yang ada di daerah. Nah, akhirnya proses perjalanan penyatuan dua kubu ini mulai berjalan sehingga pada akhirnya juga turun ketua Karteker gitu, ketua Karteker dari provinsi yang sehingga membuat KNPI di Lebak ada tigalisme. Nah, tapi kemudian ini juga kita lakukan satu bentuk pengakomodiran karena memang semangatnya semangat persatuan, kita nggak mungkin juga meninggalkan dari salah satu itu. Akhirnya ketiga ketua KNPI ini kita ajak untuk bagaimana bergabung
kurang lebih sudah 2 bulan lamanya ini kita melakukan penjajakan, kita melakukan silaturahmi dengan para ketua DPD KNPI Kabupaten Lebak, dengan para tokoh pemuda, untuk persatuan ini didukung. Sekalipun banyak beberapa pandangan yang negatif kepada kawan-kawan panitia begitu, mulai dari beberapa aspek-aspek yang dinilai janggal. Ya. Tapi saya pikir ini perlu menjadi semangat kita bersama karena sudah selangkah lagi untuk KNPI di Kabupaten Lebak ini bisa bersatu untuk pemuda Semoga bersama-sama. ya. Amin. Amin. Tapi kalau bicara soal tadi ada ketiga kepemimpinan kalau di Kabupaten Lebak, legalitasnya seperti apa kemudian Kang Endang? Ya, memang kan sebetulnya ketika bicara tentang legalitas ini kita bicara tentang turunan hukumnya ya. Ketika di Provinsi Banten saja yang saya ketahui ini ada 2 kepemimpinan KNPI, yaitu KNPI Ali Hanafia Ya. dan Ishak Newton ya, dan lu kemudian ada Rano Alpat dan Sirojudin, kira-kira begitu. Nah, Ali Hanafia ini turunan ke Kabupaten Lebaknya awalnya ke Samsurijal dan Kang Imad. Lalu kemudian Rano Alpat ini turunannya ke Kang Taufik dan Kang Hudri. Nah, lalu ini dua-duanya memiliki kepemimpinan yang sah. Dia Oke. punya ke provinsinya, dia punya ke pusatnya, dan Baik. dia punya pengurus-pengurusnya di PK. Oke. Gitu kira-kira. Nah, pada akhirnya dualisme ini kemudian membuat satu kondisi kita lumayan membosankan, sehingga pada akhirnya kedua-duanya ini sebetulnya sudah habis masa kepengurusannya. Kalau misalkan kita hitung Kang Taufik 2014 masa kepengurusan KNPI 3 tahun, itu artinya 2017 atau 2018 sudah harus berakhir, sudah harus Ya. beregenerasi kan. Lalu kemudian Kang Rijal itu terpilih 2016, kira-kira di 2019 atau 2020 sudah harus berakhir. Tapi perpanjangan-perpanjangan yang dilakukan dari provinsi ke daerah itu yang membuat mungkin mereka bertahan sejauh ini. Tapi ketika kita bicara tentang aturan dan konstitusi yang berlaku, tentu itu sangat melanggar dan mencederai proses regenerasi kaderisasi yang ada di KNPI. Maka untuk itu kita mendorong, maka judulnya bukan Musda Normal, tapi Musda Persatuan. Musda Persatuan yang dan menggabungkan, luar biasa ya. Iya, menggabungkan 3 kelompok atau 3 ketua KNPI yang ada di Kabupaten Lebak. Lalu kemudian turunannya ini ada hadir lagi ketua Karteker Kang Ila. Nah, Kang Ila ini hadir dari Kang Ali Hanafia menggantikan Samsurijal. Oke. Kang Ila ini. Lalu kemudian Ila ini akan mengadakan musda. Maka kemudian kita diskusi bahwa ketika Ila mengadakan musda, ini topik ini yang runutannya ke atas Kang Rano ini bisa juga mengadakan musda. Musda juga, oke. Ya kan, karena memang berbeda kepengurusannya. Maka ini nggak akan berakhir kata kita. Ya, ya. Maka kawan-kawan OKP yang tergabung dari Cipayung Plus Kabupaten Lebak dan beberapa OKP lainnya ini kita mendukung, lalu kemudian kita meminta untuk kepada 3 ketua KNPI ini untuk sedikit menurunkan tensi egonya, kira-kira begitu. Kita pikirkan dulu kepentingan pemuda, akhirnya kita bangun sebuah musda, yaitu Musda Persatuan, kira-kira begitu. Ya, baik. Tapi yang menjadi hal yang menarik juga, Kang Endang, apa sih kemudian yang membuat dualisme ini kemudian ada 2 ketua, kemudian ada 2 kepemimpinan, masing-masing ini kan memiliki apa? Visi yang sama atau tidak dengan mungkin KNPI pusat. Kemudian kenapa kemudian dua-duanya ngotot untuk mempertahankan kepemimpinannya? Ya, memang sebetulnya ini berawal dari kongres KNPI tersebut ya. Kurang lebih waktu itu terjadi kongres KNPI di Bogor. Di Bogor ini melahirkan 2 kepemimpinan yang kalau tidak salah itu Ketua DPP Nur Fajriansah, lalu kemudian Ketua DPP Haris Pratama. Dan ada satu lagi, saya kurang tahu kalau yang satu lagi itu kongres di mana dia adalah Abdul Hakim. Abdul Hakim atau Aziz Hakim gitu. Dia ada tiga kepengurusan di pusat. Sehingga pada akhirnya untuk melegitimasi bahwa kepengurusan pusat ini mempunyai pengurus-pengurus di daerah, akhirnya dia membentuklah pengurus-pengurus yang ada di daerah. Yang awalnya pengurus provinsi hanya ada 1. Ketika ada 3 kepengurusan di pusat, dibentuklah kembali kepengurusan provinsi di daerah Provinsi Banten. Nah, itu juga yang terjadi sampai ke tingkat bawah. Sehingga pada akhirnya ini membuka ruang dinamika untuk para petarung KNPI kira-kira begitu ketika tidak bisa melampiaskan hasrat politiknya dalam sebuah kemenangan kontestasi. Ini membuat
tandingan-tandingan musda yang Oke. juga menganggap bahwa dirinya sebagai pemenang. Nah, ini juga yang nanti kita perlu antisipasi di Musda Persatuan. Jangan sampai ketika calon-calon yang hari ini mulai ramai bermunculan, kita sepakat bahwa Musda ini adalah titik akhir perjalanan panjang dinamika KNPI. Jadi tidak ada lagi musda-musda setelah Musda Persatuan ini. Sekalipun di provinsi dan di pusatnya masih ada 2 atau masih ada 3. Kira-kira Oke. begitu. Tapi masing-masing kepemimpinan juga ini punya simpatisannya sendiri. Punya simpatisannya masing-masing. Oke, baik. SK-nya masing-masing dan DPP-nya masing-masing gitu. Baik, Jadi baik. ketika mengaku paling benar ya kira-kira semuanya benar. Betul. Karena kalau dari melihat legalitasnya semuanya legal. Semuanya legal. Semuanya diakui Semuanya oleh diakui oleh kepengurusan pemerintah. pusat. Lalu Oke. kemudian SK Menkumhamnya juga ada. Lalu kemudian mengeluarkan SK provinsi, daerah sampai ke PK tingkat kecamatan itu sah. Baik, Kak Endang ini menarik ya. Tapi kalau dari masing-masing visi dan misi yang diusung oleh mungkin masing-masing kubu begitu ya Ya. di KNP Kabupaten Lebak sama atau tidak sih sebetulnya? Sebetulnya menurut saya prinsipnya kita punya satu visi yang sama tentang bagaimana pembangunan kualitas pemuda di Kabupaten Lebak ya, yang pertama. Nah, memang karena adanya dualisme ini menjadi suatu hambatan. Yang pertama, memang KNPI ini adalah saya sampaikan di awal kepanjangan tangan pemerintah untuk memegang para OKP, para kelompok pemuda untuk melakukan pemberdayaan. Nah, dengan adanya dualisme yang terjadi ini di tingkat daerah sampai ke pusat, ini yang membatasi bagaimana kemudian pemerintah tidak bisa melakukan itu. Artinya proses pengembangan pemberdayaan pemuda di Kabupaten Lebak yang disupport oleh pemerintah melalui KNP ini tidak terjadi. Ya. Nah, visi misi yang kemudian dibangun dari awal oleh masing-masing KNPI sehingga akhirnya tidak bisa terlaksana karena memang pemerintah tidak bisa melegalkan keduanya. Ya. Memang kesulitannya KNPI ini kan organisasi hierarkis ke atas ya. Jadi dia tidak bisa di-SK-kan oleh pemerintah daerah, begitu tidak bisa di-SK-kan oleh bupati. Jadi ketika bupati melihat ketua KNPI yang satu punya SK dari provinsi, yang satu lagi punya SK dari provinsi, dia bingung mau ngambil yang mana kan untuk melakukan proses pemberdayaan. Akhirnya yang saya tangkap dan saya lihat OKP selama 3 tahun 4 tahun ke belakang ini terbengkalai. Ya. Tidak diurus. Akhirnya OKP ini ya dia berjalan masing-masing, tidak memperdulikan KNPI. Maka akhir perjalanan ini juga membuat kawan-kawan OKP bosan, jenuh, yang harusnya dia mendapatkan haknya. Apa itu hak OKP? Ini adalah bentuk pemberdayaan dari pemerintah, perhatian dari pemerintah melalui KNPI. Itu yang mau kita coba bangun ke depan, bahwa ketika Musda Persatuan ini terlaksana, lahir satu kepemimpinan juga. Ini kepemimpinan yang mampu memberdayakan pemuda-pemuda OKP-OKP yang ada di Kabupaten Lebak. Kira-kira begitu. Memang kalau kita lihat juga masa-masa seperti saat ini harusnya memang semuanya bersatu begitu ya, Ya. pemuda untuk menangani COVID dan lain sebagainya begitu ya. Tapi menariknya juga Kang Endang, kemudian pasti nih ada pihak-pihak yang nyinyir begitu. Kalau melihat ini ngapain sih Kabupaten Lebak bikin Musda Persatuan dan lain sebagainya. Mungkin barangkali dari kepengurusan provinsi juga ini ada yang nyinyir juga ya, Kang Endang. Memang sebetulnya satu keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Tapi justru menariknya Kabupaten Lebak ini sekarang memang sedang menjadi perbincangan publik, kira-kira begitu. Tapi saya pikir pengurus provinsi juga beberapa mensupport. Kenapa kemudian mensupport? Lebak ini menjadi satu daerah percontohan. Karena di bulan September nanti ini akan ada Kongres Persatuan KNPI. Dari pusat? Dari pusat yang akan digelar Kongres Persatuan, 3 kubu kepemimpinan KNPI ini akan melakukan rekonsiliasi, kira-kira begitu di bulan September. Maka kemudian ini Lebak sudah mengambil ancang-ancang dari jauh hari. Kita sudah bicara ini dari 2 bulan ke belakang. Akhirnya daerah kabupaten kota yang lain, bahkan kemudian provinsi yang lain, kita mendengar kabar juga ini akan menyatu, akan rekonsiliasi. Ya, sekalipun juga Lebak hari ini syukur-syukur bisa menjadi satu percontohan, sekalipun daerah kota yang lain atau kabupaten yang lain ini masih melakukan proses penjajakan. Bagaimana menyatukan satu ego antara kelompok yang ini dan kelompok yang itu.
ini memang tidak mudah dan itu juga dirasakan oleh kami di Kabupaten Lebak. Oke, barangkali ada yang berbaju merah, baju hijau, Ya. baju biru, ini semuanya harusnya disatukan Semuanya gitu ya Kang Endang ya. disatukan. Oke, baik. Kita akan lanjutkan ya Kang Endang, tapi itu Siap. harus jeda dulu. Nanti pemirsa juga boleh langsung bertanya kepada Kang Endang terkait dengan dualisme KNPI yang terjadi di Kabupaten Lebak. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini, dan jangan lupa ya kami ingatkan kembali untuk memantau seluruh media sosial kita di Instagram @sultantv.co dan juga @beritasultantv untuk mengupdate informasi Anda seputar nasional dan juga di daerah Provinsi Banten. Kemudian follow juga subscribe YouTube kita di sultantv.co dan juga Sultan TV Live, dan fanpage Facebook kita sultantv.co. Dan nanti di segmen selanjutnya kita akan membacakan pertanyaan yang luar biasa sudah masuk nih untuk Kang Endang ya, terkait dengan dualisme KNPI di Kabupaten Lebak begitu. Saya masih ditemani Kang Endang nih selaku Ketua Pelaksana Musda Bersatu DPD KNPI Lebak 2021. Tadi pembicaraan kita begitu menarik dan juga dinamikanya ini luar biasa begitu ya. Oke, baik. Nah, Kang Endang, ini yang menjadi pertanyaan kita membahas terkait dengan Musda. Musda kemudian rencananya kapan yang akan dilaksanakan? Insya Allah kalau misalkan tidak ada hambatan, karena memang hari ini hambatan terbesar kita itu adalah pandemi COVID-19. Ini adalah nanti juga kita siapkan skema-skema atau siasat-siasat untuk bagaimana Musda bisa tetap berjalan tanpa menghilangkan protokol kesehatan. Nah, hari ini memang menariknya, dari kemarin mulai banyak muncul calon-calon. Sebetulnya ini adalah hari ketiga pendaftaran ketua KNPI. Siap. Besok hari Jumat adalah hari terakhir, ini penetapan calon, lalu kemudian di tanggal 4 hari Minggu nanti ada debat kandidat dan sarasehan pemuda. Kenapa kemudian saya menggagas sarasehan pemuda? Ini adalah satu ruang yang nanti kemudian membentuk satu ikatan moral. Kita akan hadirkan masing-masing ketua KNPI mulai terdahulu yang ada di Kabupaten Lebak, lalu kemudian para tokoh pemerintah, tokoh pemuda, tokoh masyarakat untuk bisa menyaksikan debat ini secara bersama-sama. Dalam forum Musda Persatuan ini kita akan bicara bahwa ini adalah tadi yang saya sampaikan di awal, perjalanan panjang berakhirnya dinamika KNPI di Kabupaten Lebak. Ini juga sebagai bentuk cambukan kira-kira ketika nanti ada calon atau ada kelompok yang merasa tidak puas dengan hasil Musda ini, dia tidak akan melakukan Musda-Musda lagi karena sudah cukup capek, sudah cukup lelah. Maka kehadiran para tokoh-tokoh pemuda, mantan ketua KNPI yang nanti kita hadirkan dalam satu forum debat kandidat secara bersama-sama, ini juga saya minta untuk bisa mensupport kegiatan Musda Persatuan ini juga untuk bisa kira-kira kita buat fakta integritas ya. Fakta integritas ini adalah sebuah ikatan moral untuk tidak terjadi musda lagi setelah Musda Persatuan ini, kira-kira begitu. Oke, baik. Sudah ada berapa calon yang mendaftar? Sampai sejauh ini baru ada satu calon yang mendaftar. Satu calon. Baru ada satu calon yang dimungkinkan hari ini dan hari besok nih. Jadi pada main di last minute, kira-kira begitu. Kira-kira kalau lihat dari coraknya dari kubu mana nih yang sudah mendaftar? Kalau yang sudah mendaftar sih ya beberapa rekomendasi yang dia bawa, dia direkom oleh kawan-kawan HMI, lalu kemudian direkom oleh kawan-kawan Persis, karena memang satu sosok kandidat ini dia adalah sosok pemuda, baru 26 tahun, punya ide dan gagasan yang cukup menarik. Dia juga mantan ketua cabang HMI. Saya cukup mengenal dia karena memang kita pernah beberapa bulan satu kepengurusan ketika saya menjabat ketua GMNI, dia menjabat ketua HMI. Nah, tapi juga memang dimungkinkan hari ini dan hari besok bakal bermunculan juga calon-calon yang tidak kalah potensial, lalu kemudian punya ide dan gagasan untuk bisa bersama-sama membangun KNPI. Maka memang saya harapkan betul ketua KNPI ke depan ini adalah sosok yang benar-benar mempunyai ide gagasan yang utuh. Mempunyai jiwa negarawan. Kenapa kemudian saya sampaikan harus memiliki jiwa negarawan? Ketika dia kalah, dia tidak berkecil hati dan tidak melakukan gerakan-gerakan yang akan menghancurkan KNPI ke depan. Dan ketika dia menang, dia orang yang mampu mengakomodir, merangkul kelompok-kelompok yang kemudian awalnya menjadi lawan, ini bisa masuk untuk bisa membangun KNPI ke depan secara bersama-sama. Oke, baik. Nah, tadi sempat kita berbincang juga mungkin di offline begitu ya, Kang Endang ya, terkait dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh para calon begitu ya untuk mendaftarkan diri sebagai ketua KNPI apa? Jadi saya mengikuti ketika
flyer persyaratan calon ketua KNPI keluar, ini memang ada beberapa gelombang gelombang perdebatan di publik lah. Di antaranya memang ada dua hal yang saya tangkap publik ini mulai bereaksi, itu soal umur atau usia dan uang partisipasi calon ketua. Oke. Itu. Jadi umur 35 batas maksimal mencalonkan ketua KNPI, lalu kemudian uang partisipasi yang nominalnya 10 juta, ini menjadi perdebatan publik yang lumayan ramai, sehingga banyak kelompok-kelompok masyarakat pemuda membuat statement di media, menghajar panitia, menolak musda, tunda musda. Nah, hal-hal demikian juga muncul kemudian di publik yang menurut kami itu sesuatu hal yang wajar dan biasa, karena memang dalam satu ruang demokrasi untuk menyempurnakan suatu hal keputusan, ya dinamika ini memang harus dilalui. Tapi kemudian juga dinamika ini dapat memberikan satu kritik yang solutif, tidak melulu lantah untuk mengacak-acak suasana kebatinan yang hari ini sudah terbangun bahwa kita sudah ingin bersama-sama gitu. Oke. Tapi kalau menurut undang-undang untuk batas pemuda itu sendiri berapa sih, Kang? 30 tahun. 30 tahun. 30 tahun. Artinya kalau syarat 35 maksimal kan ini harusnya bisa diterima dong ya, seharusnya. Jadi memang begini. Ini ada sebuah aturan yang bertolak belakang. Ketika kita KNPI bicara tentang Undang-Undang Pemuda, ini batas usianya dari 16 tahun sampai 30 tahun. Lalu ketika kita mengacu kepada ADART KNPI, ini batas maksimalnya 40 tahun. Nah, dua perdebatan ini yang kemudian menghasilkan satu dinamika yang panjang juga. Terbayang nggak sama kakak, 3 kelompok yang masuk dalam musda persatuan harus merumuskan berapa batas umur yang menjadi patokan pencalonan. Yang satu pengen 30, yang satu pengen 40. Yang ini dasarnya undang-undang, yang ini dasarnya ADART. Nah, itu juga tidak hanya terjadi di dalam internal kepanitiaan SC dan OC. Jadi kalau saya pantau publik melalui media-media, ini banyak yang minta kenapa nggak panitia mengacu kepada undang-undang. Ya, karena batas undang-undang itu 30 tahun, jelas pemuda. Lalu kemudian, saya juga mungkin sebagai orang tua yang jiwanya masih muda, saya juga punya hak karena ADART KNPI itu 40 tahun, kan kira-kira begitu. Tapi kita menganggap dalam musda persatuan ini kita dari awal sebetulnya sudah melanggar konstitusi. Kenapa saya sampaikan melanggar konstitusi? Dalam ADART KNPI itu tidak ada yang disebut dengan musda persatuan. Hanya ada musda luar biasa, lalu kemudian menggantikan ketua menjadi PLT. Nah, hal-hal itu yang hanya diatur dalam ADART. Tapi musda persatuan ini adalah satu dobrakan yang menabrak aturan dalam KNPI, tapi dengan tujuan memulihkan kembali keadaan KNPI. Maka memang kami ini berangkat dari ketidaknormalan. Ketidaknormalan ini yang kemudian memang sedikit-sedikit juga ada hal-hal yang tidak normal. Tapi percayalah untuk kawan-kawan, ini adalah satu upaya untuk bagaimana kita menuju satu kenormalan dalam konteks KNPI ini. Nah, 35 ini kita anggap sebagai titik tengah. Kalau bicara tentang Pancasila ini kalimatun sawa, titik temunya. Nah, maka memang 35 ini kita memberikan ruang, kita tidak memberikan batasan kepada kelompok yang ingin undang-undang. Lalu kemudian juga kita tidak memberikan batasan kepada kelompok yang ingin ADART KNPI. Kalau publik mengira bahwa apakah panitia melanggar hukum, kita melanggar hukum. Hukum yang mana? Undang-undang kita tidak pakai, ya kan? ADART KNPI kita juga pakai. Nah, tapi dalam konteks ini memang kita perlu proses pengakomodiran. Maka musyawarah mufakatlah sebagai jalan tengah. 35 ini kita sebut sebagai jalan tengah untuk memberikan ruang kelompok muda dan kelompok tua yang masih berjiwa muda untuk mau membangun KNPI ke depan. Nah, maka memang itu juga berdampak. Itu soal usia. Lalu kemudian soal uang partisipasi nominal 10 juta ini memang lumayan menggetarkan Kabupaten Lebak. Kira-kira begitu. Ada apa dasarnya kemudian hitung-hitungannya kemudian muncul angka 10 juta? Angka 10 juta. Ya, memang sebetulnya yang perlu diketahui, musda persatuan ini tidak mendapat dukungan dana sedikit pun dari pemerintah. Itu yang pertama. Lalu kemudian
Musda Persatuan ini dia tidak punya cadangan biaya karena biasanya ada anggaran KNPI yang tersimpan untuk pelaksanaan musda. Tapi setelah KNPI dualisme kurang lebih 3 sampai 4 tahun ini ada anggaran KNPI yang tidak bisa diserap secara langsung sehingga akhirnya proses kegiatan KNPI salah satunya musda ini tidak bisa dibiayai. Nah, kita berpikir bagaimana kemudian Musda Persatuan ini bisa tetap terlaksana. Dengan satu sisi pemerintah tidak bisa membantu karena memang dualisme kepemimpinan masih terjadi. Di satu sisi juga kita ingin bagaimana tidak terlalu memberatkan calon. Karena awalnya ini perdebatannya bahkan ada yang sampai 20 juta. Ada yang 15 juta. Ya. Karena untuk menghitung biaya Musda Persatuan ini lumayan besar. Nah, kita berkaca kepada musda-musda KNPI sebelumnya. 2014 musda lebuh terselenggara dengan sokongan anggaran pemerintah yang cukup kuat. Panitia tetap melakukan uang pendaftaran. Nominalnya memang 5 juta rupiah di bawah dari uang partisipasi musda kali ini. Tapi kita menilai dengan anggaran yang didukung oleh pemerintah, biaya pendaftaran tetap terlaksana dan diterima oleh publik. Lalu kemudian juga kita berpikir bahwa ketika kita menambah 5 juta menjadi 10 juta bukan untuk membebankan calon ketua KNPI, tapi ini juga sebagai bentuk gotong royong kita secara bersama. Kami panitia tidak memiliki anggaran, tapi kami punya keinginan bahwa Musda Persatuan dan KNPI ini bisa lebih baik. Nah, ada beberapa kelompok yang kemudian ingin memimpin KNPI, artinya dia punya keinginan untuk menjadi calon ketua. Ya, saya pikir gotong royong menjadi solusi lah untuk bisa sedikit mengeluarkan kos sebesar 10 juta bukan untuk panitia sebetulnya, untuk proses penyelenggaraan musda itu sendiri. Jadi kalau misalkan kita sering curhat gitu sama kawan-kawan panitia, ini sebetulnya kita akomodasi dan segala macam halnya pakai uang pribadi, kira-kira begitu. Nah, cuman ini di luaran kan beredar, aduh panitia ini nih apa nih untung nih, kira-kira begitu. Nah, justru hal-hal demikian yang seharusnya perlu diketahui. Kalau sampai saat ini panitia tidak sama sekali memikirkan keuntungan dengan uang partisipasi yang lumayan besar. Uang partisipasi 10 juta itu diambil keputusannya karena untuk proses pembiayaan Musda Persatuan yang sampai saat ini belum mendapat dukungan dana, kira-kira begitu. Oke, baik. Kita masih ada satu segmen ya, Kang Endang. Nanti kita akan baca pertanyaan dari sultantv.co di YouTube kita. Tetap bersama kami dalam Bincang hari ini.
Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami tentunya dalam bincang hari ini. Kita masuk ke segmen terakhir begitu ya. Kita akan menengok pertanyaan apa saja kemudian untuk yang diajukan untuk ke Kang Endang begitu ya. Wah, ini cukup banyak sekali. Tapi barangkali ini lebih banyak terhadap pernyataan begitu ya. Gak apa-apa ya kita bacakan saja. Mungkin barangkali ada tanggapan juga nih dari Kang Endang terkait dengan dualisme KNPI. Oke, ini tujuan Musda. Apakah kemudian lewat Musda ini dualisme KNPI akan segera bisa diselesaikan? Ya, ini memang satu jalan yang harus ditempuh secara bersama-sama. Tentunya panitia tidak bisa bergerak sendiri, perlu dukungan secara moral dan semangat dari seluruh pemuda. Karena memang apakah ketika bicara Musda Persatuan ini adalah langkah yang tepat dan terakhir untuk menutup dualisme di KNPI, ini juga kita bisa katakan tidak. Kenapa? Karena ada saja mungkin kelompok-kelompok yang tidak menerima lalu kemudian mengadakan Musda lagi. Tapi prinsipnya, ketika Musda Persatuan ini sudah dihadiri dan diterima oleh masing-masing ketua KNPI, mulai dari Kang Topik yang Provinsi Rano Alpat, lalu kemudian Kang Ali Hanapiah yang ke bawahnya Samsuri Rijal, mohon maaf kan. Nah, ada lagi Ila, ketua Karteker yang menggantikan Samsuri Rijal. Nah, ketiga kelompok KNPI ini sudah kita himpun dan kita satukan. Kita semua bersepakat bahwa tidak ada lagi dualisme KNPI. Nah, juga kawan-kawan panitia juga ini adalah berangkat dari OKP-OKP yang ada di Kabupaten Lebak. Maka ketika kita punya satu kesepahaman yang sama dan punya visi yang sama, membangun pemuda tanpa dualisme KNPI, saya pikir ini adalah langkah yang paling tepat, yang insya Allah kedepannya tidak ada lagi dualisme-dualisme kepemimpinan di KNPI. Harapannya seperti Harapannya itu ya, seperti Kang Endang itu. ya. Oke, kemudian ada tidak gerakan yang mencoba memecah belah begitu? Saya pikir kalau gerakan yang memecah belah tidak ada ya. Tapi mungkin kalau misalkan ada kritik-kritik statement melalui media online atau Facebook, Instagram, itu menurut saya sesuatu hal yang wajar ya. Karena memang berangkatnya dari kedua kejanggalan tadi itu tentang usia calon ketua dan uang partisipasi itu. Nah, saya mewajarkannya memang kemudian ini saya pikir asumsi yang belum sampai atau narasi yang belum sampai secara utuh kepada publik. Nah, mungkin melalui talk show ini saya pikir ini sebuah media saluran masyarakat atau pemuda Kabupaten Lebak bisa mengetahui kenapa sih kok usianya 35 kira-kira begitu. Lalu kemudian kenapa sih kok uangnya sampai besar banget, uang persyaratannya 10 juta. Nah, alasan-alasan tadi yang kemudian menjadi alasan kami sehingga kami melakukan keputusan-keputusan itu. Dan keputusan ini juga tidak diambil oleh panitia. Karena memang secara aturan panitia itu hanya itu hanya pelaksana teknis. Nah, wilayah-wilayah pengambilan keputusan itu ada di SC. Nah, SC itu siapa? SC itu adalah ketua-ketua KNPI yang ada di Kabupaten Lebak itu sendiri. Kang Topi, Kang Samsu, Kang Ila, kira-kira begitu. Nah, maka sampai saat ini saya yakini tidak ada kelompok yang ingin memecah belah, lalu kemudian mengadu domba, apalagi menggagalkan Musda. Karena di Kabupaten Lebak, saya pikir kita semua punya satu keinginan yang sama untuk pemuda lebih baik, KNPI satu, kira-kira begitu. Nah, untuk perdebatan-perdebatan publik yang menolak Musda karena persyaratannya janggal, saya pikir itu hal yang biasa. Karena memang ini adalah sebuah narasi yang belum sampai secara utuh, dan ketika ini sudah diterima dan dipelajari kira-kira gitu ya, oh kenapa sih ternyata 10 juta ini segini, lalu kemudian ke 35 tahun ini gara-gara ini. Nah, saya pikir itu juga nanti akan diterima dan lambat laun Musda ini akan terselenggara dengan aman, nyaman, dan sukses, kira-kira begitu. Oke, amin. Oke, pertanyaan selanjutnya ya Kang Endang ya. Apakah kemudian ini dualisme yang terjadi di KNPI Kabupaten Lebak begitu, selain mungkin munculnya ego masing-masing, apakah keduanya jarang ngopi bareng katanya? Kalau dulunya kayaknya sih kurang ngopi bareng, kira-kira gitu ya. Biasanya kan kalau kita udah ngopi bareng, udah ngobrol ya ketemu aja solusi ya. Jadi saya pikir tentu memang dualisme kepemimpinan ini tidak bisa dihilangkan dari ego kelompok ya, itu yang pertama. Nah, kemudian ketika ego kelompok ini menjadi kekuatan di masing-masing pihak, ditambah tidak ngopi bareng, kira-kira begitu, akhirnya egonya semakin menguat,
kita merasa bahwa kita yang paling benar, kita merasa bahwa kita yang paling bisa membangun pemuda, tapi ternyata itu menjadi sebuah dampak buruk untuk pemuda di Kabupaten Lebak. Maka hari ini kita tidak bicara siapa yang paling bisa, kita tidak bicara siapa yang paling mampu, tapi kita bicara tentang siapa yang mau membangun pemuda secara bersama-sama. Bagaimana kemudian langkahnya? Kita singkirkan dulu ego kita masing-masing, kita duduk melingkar, kira-kira sambil ngopi dan diskusi. Betul. Nah, hasil ini juga sebetulnya hasil daripada ngopi. Musda Persatuan adalah suatu konteks pemikiran yang lahir dari diskusi-diskusi sambil ngopi, kira-kira begitu Kak Dea. Oke, baik. Pertanyaan terakhir ya untuk Kang Endang ya. Bung Endang, ini modal utama apa kira-kira agar KNPI bisa betul-betul berkiprah dan juga siap dalam menyiapkan generasi penerus untuk menghadapi perubahan zaman saat ini? Ya, memang kalau kita bicara tentang KNPI, memang KNPI adalah sebuah lokomotif pemuda. Ini juga salah satu faktor penentu bagaimana generasi muda ini bisa merespon zaman. Dan Kak Dea, perlu saya sampaikan, Kabupaten Lebak ini adalah salah satu kabupaten yang hari ini mulai meranjak kepada kemajuan. Itu dibuktikan dengan beberapa proyek nasional yang hari ini hadir di Kabupaten Lebak. Nah, ini juga perlu direspon. Apakah kemudian SDM pemuda Kabupaten Lebak ini mampu menjawab tantangan-tantangan tersebut? Ya. Maka KNPI ke depan, setelah terjadinya Musda Persatuan, perlu kita yakini bahwa pemimpin yang nanti kita pilih dalam konteks KNPI, ini pemimpin yang punya ide, yang punya gagasan secara utuh dan terukur. Ya. Nah, lalu kemudian ketika dia mempunyai ide, gagasan yang secara utuh dan terukur, ini juga dia jabarkan dengan program-program yang apa yang kemudian nanti dia bisa berikan kepada pemuda yang ada di Kabupaten Lebak. Nah, saya menarik juga ketika hari ini tentang ketenaga kerjaan. Ketika Kabupaten Lebak juga kabupaten yang mungkin sedikitnya penganggurannya cukup lumayan kayaknya. Nah, bagaimana kemudian KNPI ini bisa hadir, di samping memberikan pemberdayaan kemampuan kepada pemuda, KNPI juga bisa membangun satu ikatan kelembagaan dengan perusahaan swasta untuk bisa menyalurkan tenaga-tenaga kerja yang hasil pemberdayaan ini dilakukan oleh KNPI. Nah, hal-hal itu yang kemudian saya harapkan Ketua KNPI ke depan bisa melihat itu secara utuh. Tidak hanya melakukan kegiatan-kegiatan seremonial ya. Kan kebanyakan kira-kira begitu. Betul. KNPI dia buat seminar, seremonial, pelatihan, tapi tidak terukur dan tidak memiliki output. Betul. Nah, saya ingin ke depan KNPI ini menyiapkan SDM-nya, tapi juga bisa membangun salurannya. Contoh, ketika misalkan ada entrepreneurship, salah satu dari kader KNPI kira-kira begitu, dia memiliki usaha ini, dia memiliki usaha kreatif. Nah, KNPI juga menyediakan ruang bagaimana kemudian saluran kreatif ini bisa tersalurkan kepada penerima, kira-kira begitu. Jadi bukan hanya pengembangannya, tapi salurannya juga disiapkan oleh KNPI. Maka kita baru bisa bicara KNPI utuh membangun pemuda. Tidak hanya membuang-buang dana untuk kegiatan-kegiatan seremonial gitu. Oke, baik. Harus terukur begitu Harus ya. terukur. Wah, Bung Endang terima kasih banyak nih sudah hadir di studio Sultan TV. Sama-sama. Kita harus berpisah karena mungkin waktu ya. Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa Sultan TV dan juga kawan-kawan KNPI dan panitia Musda Persatuan ya di Lebak. Apa yang ingin disampaikan? Terakhir dari saya punya harapan besar bahwa memang Musda Persatuan ini tidak bisa terlaksana ketika kita semua tidak bersama-sama mempunyai satu kesepahaman. Untuk itu saya berharap kepada masing-masing pemuda atau kelompok pemuda, kita kebelakangkan dulu ego kita masing-masing. Kita melihat tatapan kita ke depan bahwa pemuda ini adalah sebagai nyawa bangsa. Kenapa saya katakan nyawa bangsa? Karena memang regenerasi penerus-penerus bangsa ke depan. Maka untuk itu kita perlu siapkan pemuda-pemuda ini, salah satunya adalah membangun KNPI yang sehat. Membangun KNPI yang sehat memang tidak mudah, artinya juga kita perlu bersama-sama ide dan gagasan yang dibangun oleh seluruh kepengurusan dan tidak ada lagi dualisme. Itu yang paling penting, karena ketika dualisme terjadi lagi maka cita-cita itu akan hilang, kira-kira begitu. Nah, untuk itu juga kepada para teman-teman pemuda ke depan, perhelatan KNPI ini adalah sebuah momentum bagaimana kita memilih seorang pemimpin yang juga nanti kita nilai dia mampu membawa perubahan kepada pemuda. Ya, saya punya harapan juga ini adalah pemimpin yang muda, energik, kira-kira begitu. Secara
pendidikannya dia mumpuni, lalu kemudian intelektualitasnya juga tidak diragukan, dan dia lagi-lagi sosok yang negarawan. Kenapa kemudian? Karena ketika semua itu dimiliki tapi dia tidak negarawan, itu akan sama saja karena dia tidak bisa mengakomodir kelompok-kelompok yang kemudian menjadi lawan politiknya. Ya. Nah, kira-kira begitu. Baik, sekali lagi terima kasih Bung Eneng Wijaya SM selaku Ketua Pelaksana Musda Bersatu DPD KNP Lebak 2021. Kita doakan mudah-mudahan musdanya lancar, Amin, amin, KNPI-nya bersatu, pemuda Lebak berdaya saing begitu ya, dan juga bisa membangun Kabupaten Lebak menjadi lebih baik lagi. Terima kasih pemirsa Sultan TV sudah menyaksikan bincang hari ini. Besok kita akan hadir kembali tentunya di jam yang sama, jam 9 pagi sampai jam 10 pagi. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.